سيدنا محمد وعلى آل سيد. Mohon maaf, banyak istri yang tidak merelakan suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Banyak suami yang tidak menyadari posisi. Sorry ya, istri sama suami itu beda. Karena istri perempuan, suami laki-laki. Nah iya beda. Istri itu haknya suami. Kalau suami bukan haknya istri, haknya orang tua. Rungokno. Suami itu haknya orang tua. Artinya suami harus lebih memprioritaskan orang tuanya, mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Ya sama-sama penting, istrinya penting, orang tuanya penting, tapi perbandingannya lebih dipentingkan orang tuanya daripada istrinya. Ini kalau suami. Beda dengan istri. Istri haknya suami, bukan haknya orang tua. Karena waktu nikah sama orang tuanya sudah diserahkan total kepada suami. Maka istri harus lebih memprioritaskan suaminya daripada orang tuanya. Kalau suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Lah ini yang suka nggak diterima oleh para istri. Suami mau berbakti kepada orang tuanya, dihalang-halangi oleh istrinya. Kadang suami mau ngasih duit ke ibunya, ini si istri ngamuk-ngamuk, diselidiki. Bokai piro makmu mau? Bokai piro makmu mau? Bokai piro? Ya kekno kabeh kono. Kekno kabeh. Ndang ngusungi rono kabeh. Gawa nang gone makmu kabeh kono. Wis, klambimu nang digo rono pisan, bantalmu sak sarungmu usungi rono. Engko bengi nang kelon karo makmu kono. Suami mau berbakti kok dihalang-halangi. Bu, ibu harus sadar, bagi suami orang tua itu prioritas daripada istri. Bu, ikhlas nggih? Relakan suamimu berbakti kepada orang tuanya. Yang orang tua suami adalah mertuamu. Maka istri solehah, calon-calon bidadari surga, itu adalah perempuan-perempuan yang mengikhlaskan, merelakan suaminya berbakti kepada orang tuanya. Suaminya lebih mementingkan orang tuanya daripada dirinya sendiri. Itu perempuan-perempuan solihah, calon-calon bidadari surga. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Jadi misalnya, Bu, suami ibu punya duit 10 juta. Nah, ibu sebagai istri dikasih 3 juta, yang 7 juta dikasihkan ibunya suami. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Ikhlas mboten? Mulane angel mlebu swargamu ya ngono. Loh, namanya lebih diprioritaskan ibunya daripada istrinya kok. Jadi nek bojomu ku ndek duit 1 juta, sampean sebagai istri dikasih 300.000, yang 700.000 dikasihkan ibunya suami, dikasihkan mertuamu. Ikhlas nggih? Coba ngomong tak jotos mau. Tak jotos deh. Kuwi istri apa petinju kok? Tak jotos deh. Kalau ibu ikhlas, nah itu gampang masuk surga. Itu istri solehah dan calon-calon ratu bidadari surga. Halo, rungokno.
Jadi sampean iku Bu, kalau dikasih uang belanja sama suami, sebelum nerima duit itu sampean ngomong, "Mas, aku sampean kei duit ngene iki, buke sampean kei to ora?" Lek buke sampean kei ya aku gelem nrimo duit iki. Lek nek buke gak sampean kei, aku mau nampani, Mas. Buke kei sik kudu luwih akeh. Lek buke wis sampean kei, lagek tak trimo. Ngoten nggih? Pret. Pret. Jadi misalnya ibu dibeliin gelang sama suami, sebelum diterima tuh gelang ngomong, "Ya, aku sama tukono gelang ini iki, ibu sama tukono ora?" Lek ibu sama tukono ya aku gelem. Lah nek ibu gak sama tukono, aku mau nganggo ya, gak gelang-gelangan rapopo. Penting ibu timbang aku. Ibu sing ngeramut sampean, sengsara rekoso mulai cilik gedhekno sampean, sorone ra karuan. Aku petuk sampean wis siap pakai. Aku gelem nganggo gelang iki, tapi ibu ya tukono gelang sing luwih gedhe. Ngoten Bu nggih? Alah ora trimo pret nek iki. Pret. Ibu, jadi misalnya ibu mau diajak berangkat umroh sama suami, ibu harus ngomong, "Ya, aku kata dijak umroh, ibu sampean jak taga. Lek ambek ibu aku ya gelem melu ya. Lah nek ibu gak sampean jak, aku ya mau. Padha-padha nek duwe sampean pas-pasan. Berangkat ambek ibu ae. Aku kari-kari gak apa-apa. Penting ibu timbang aku." Bapak, sampean sebagai suami Pak, kalau punya istri yang karakternya seperti itu, betul-betul lelaki beruntung di dunia ini. Beja-bejane wong lanang. Subhanallah. Itu istri solihah yang memuliakan suami dunia akhirat. Betul Pak. Kalau Bapak punya istri dengan tipikal seperti itu, aku pesen Pak, ramuten sing apik, jangan sia-siakan. Betul Pak. Perempuan seperti itu Pak, sebelum mati jangan dikubur dulu. Soalnya langka. Loh udah 1,5 jam loh ini. Yang kedua, yo. Yang kedua, mahal yo gak melo urun kok. Yang ibadahnya pasti ditolak, doanya nggak mungkin diijabah, dan di akhirat nggak bisa menerima syafaat Rasulullah adalah para istri menengok. Lu memang iya kok. Istri-istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami padahal suaminya benar, dan suka membebani suami di luar batas kemampuannya. Tak baleni pengumuman, ibadah sebaik apapun gak akan diterima Allah, doa sekhusyuk apapun gak akan diijabah Allah, dan di akhirat gak bisa menerima syafaat Rasulullah. Siapa? Istri-istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami padahal suaminya bener. Aku gak bakal suami sih gak bener. Alah rungokke sik. Ucul ya ben balon murah kok. Balon ucul geger ndangak kabeh. Tuku meneh 5.000 kok. Hah? Malah mek 3.000 gegerno pengajian. Halo. Bu, ini beneran loh Bu. Rasulullah pernah cerita, besok di akhirat itu ada perempuan yang wujudnya nggak wujud manusia, bentuknya nggak bentuk manusia, tapi
ndasnya alah ndasnya itu ndas celeng, terus awaknya awak menengok lagi, awaknya awak khimar, wis gampangane ndase celeng awake jaran. Hi, ngeri. Ndase celeng awake jaran. Siapa itu? Ya tadi perempuan yang suka membebani suami di luar batas kemampuan. Wong suami lo penghasilannya sebulan ini lo cuma 2 juta. Nek njaluk blonjo saulan sampai 250 juta. Misalnya perempuan yang suka melukai perasaan suami dan menyakiti hati suami, maka seperti itu akibatnya, ibadahmu gak akan diterima Allah. Tiwas dawir lambemu lah, zikir macam-macam percuma, doa gak diijabah, di akhirat gak bisa mendapat syafaat Rasulullah. Nah sekarang ganti, para suami ya harus fair dong. Yo kok wong wedok ae. Para suami laki-laki rungokno. Yang suka melukai perasaan istrinya, menyakiti hati istrinya, maka akibatnya aku durung tahu krungu keterangannya. Saya belum pernah mendengar keterangannya. Jadi ya saya nggak pernah dengar dalilnya. Lah nanti kalau saya sampaikan yo malah keliru kabeh mong. Saya nggak pernah denger kok. Bagusnya perempuan itu nggak perlu ngerti dalil-dalil yang kayak gitu. Marake ngelama, ngelunjak, ingkrah ndase wong lanang. Lho wong istri itu lo nggak ngerti dalil nih lo, suami so kalah, apalagi ngerti dalil, malah nyenyek wong lanang. Memang istri-istri itu nggak usah ngerti dalil-dalil kayak gitu, bahaya. Wong nggak ngerti dalil sing lanang kalah kok, pemane ngerti dalil. Mulane bro, sing urung rapi ya. Besok nek rapi golek wong itu sing goblok-goblok kae. Gampang dihapusi. Nek pinter-pintere gak iso ngendhalekno nyonyor kae.